Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izza Fitri Auliana, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, angkatan 2021. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai praktek dan pentingnya akad shorf dalam pandangan Islam, guna memenuhi tugas pada mata kuliah Islam dan disiplin ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian shorf. Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changers atau foreign exchange. Dalam kamus Al-Munjid fi Al-Lughah disebutkan bahwa al-shorf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau shorf mempunyai arti al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Al-shorf kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata sorofa yang berarti membayar dengan penambahan. Adapun menurut Heri Sudarsono, al-shorf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Prinsip-prinsip shorf. Adapun prinsip-prinsip shorf yaitu ada 5. Yang pertama, tidak ada unsur riba. Yang kedua, sama nilainya. Yang ketiga, sama ukurannya menurut ukuran syarok. Yang keempat, al-taqabul atau sama-sama tunai. Dan yang kelima adalah saling merelakan. Selanjutnya yaitu transaksi akad shorf dalam pandangan Islam. Pada prinsip syariah yang didasarkan pada norma-norma hukum Islam bahwa praktek jual beli valuta asing atau shorf diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Tetapi apabila berbeda jenisnya seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekarang rupiah dengan dolar atau sebaliknya dapat ditukarkan sesuai dengan harga pasar atau market rate. Hal ini juga sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 28/DSN/MUI /3/2002 yang memperbolehkan jual beli mata uang asing dengan ketentuan antara lain tidak untuk spekulasi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan, dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Transaksi jual beli mata uang atau shorf yang terjadi saat ini banyak dimasuki oleh unsur-unsur yang dilarang dalam bisnis Islam seperti gharar, maisir, riba, dan juhala, di mana unsur-unsur tersebut sangat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yaitu praktek transaksi al-shorf dalam keuangan syariah. Praktek al-shorf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam apabila jual beli mata uang harus terbebas dari unsur hal-hal berikut, yaitu yang pertama riba. Untuk menganalisis ada atau tidaknya unsur riba dalam jual beli mata uang, maka hal pertama yang harus dipahami adalah ketentuan syariah tentang riba. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang riba al-fadl, yaitu yang berbunyi emas dengan emas, perak dengan perak, anggur dengan anggur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama dan diserah terimakan secara langsung dengan memakai tangan atau kontan. Barang siapa menambahi atau memberi tambahan, maka sungguh-sungguh sama-sama riba orang yang mengambil dan memberinya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat shorf. Yang pertama, rukun shorf. Ada 5 rukun shorf, yaitu yang pertama penjual atau al-ba'i, yang kedua pembeli atau al-mushtari, yang ketiga mata uang yang diperjualbelikan atau objek, yang keempat nilai tukar atau si'rus shorf, yang kelima ijab qabul atau siqot.
Kedua, syarat shorf. Dalam shorf ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus, yaitu yang pertama, serah terima sebelum iftiraq atau berpisah. Maksudnya yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang sejenis maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima dulu sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu di antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya adalah tidak sah. Syarat shorf yang kedua yaitu al-tamasul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya adalah haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis, sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka diperbolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamasul. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang masing-masing negara di dunia ini berbeda. Yang ketiga yaitu pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari salah satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-shorf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Skema akad shorf. Yang pertama yaitu bertemunya antara penjual atau bai dengan pembeli atau mushtari sehingga terjadi akad shorf. Selanjutnya, penjual memberikan valuta atau misal uang dolar kepada pembeli dan pembeli menukarkan uang tersebut kepada penjual berupa nilai tukar yang berbeda jenis seperti contoh nilai tukar uang rupiah. Selanjutnya yaitu fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Berikut fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 28-MUI-3-2002 tentang jual beli mata uang atau al-shorf. Pertama, ketentuan umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-taqabud. Yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kedua, jenis-jenis transaksi valuta asing. A. Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. B. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan atau muwa'adah, dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. C. Transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. D. Transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Ketiga, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Landasan hukum shorf.
Berikut adalah beberapa landasan atau dasar hukum dalam akad shorf. Di antaranya yaitu yang pertama firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang ketiga, hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Yang keempat, hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda, jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai praktek dan pentingnya akad shorf dalam pandangan Islam. Jika ada kurang atau salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.